Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Khairi Putri Syahra dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 208620614 kelas 6E. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan video presentasi simulasi sidang skripsi dengan judul penelitian upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui metode pembelajaran Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang guna untuk menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah saya dengan mata pelajaran penelitian tindak kelas atau PTK yang dibina dengan Bapak Mawati SSI MPD. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Menurut UU RI nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia, karena dengan pendidikan, seseorang akan menjadi lebih baik dan dipandang dengan derajat yang tinggi. Nah, yang pertama itu ada siswa. Siswa dalam proses pembelajaran ini kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Proses pembelajaran di dalam kelas hanya diarahkan kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi saja. Otak siswa hanya dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya dengan menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ini kita akan membahas mata pelajaran PKN. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini juga ada peran guru. Peran guru juga merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum SD, serta guru memahami setiap perubahan siklus, perubahan nilai, dan mengikuti perkembangan siswanya. Di sini juga ada nilai KKM. KKM atau bisa disebut juga dengan kriteria ketuntasan minimum adalah salah satu indikator tercapainya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang keempat juga ada metode. Untuk pembaruan metode pembelajaran lama ke metode yang baru yang bernamakan tipe Information Search. Nah, maksud dari metode Information Search itu sendiri adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Nah, untuk sumber belajar itu sendiri dapat berupa dokumentasi, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Yang terakhir juga ada akibat. Akibat dari pembelajaran metode menghafal itu akan mengakibatkan peserta didik bosan dalam pembelajaran PKN, dan yang sudah lulus dari sekolah juga mereka hanya pintar secara teoritis tetapi tidak dengan aplikasi. Di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu sendiri ada 5. Yang pertama ada pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pembelajaran yang cukup luas, dan yang terakhir ada rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Lalu di sini ada batasan masalahnya.
Batasan masalah tersebut ada dua, yaitu ada penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua ada peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu di sini ada tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah. Di sini ada dua, yaitu yang pertama ada menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan yang terakhir ada meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu di sini ada manfaat penelitiannya. Yang pertama itu ada bagi siswa, yaitu untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua ada meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif, serta meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang ini melalui metode information search. Yang kedua itu bagi guru, yaitu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi dan menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Lalu yang ketiga ada bagi sekolah, yaitu kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran dan tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Lalu di sini ada bab 2 landasan teori. Ada kajian pustaka, yaitu metode pembelajaran menurut Suyono dan Haryanto 2011 mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah perencanaan dan proses, maka langkah kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada metode pembelajaran information search. Menurut Amri 2015 menjelaskan bahwa metode information search merupakan cara yang digunakan pendidik untuk membantu siswa agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Yang ketiga ada globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Globalisasi ialah proses menyatunya berbagai macam bidang, seperti politik, ekonomi, perdagangan sosial, dan budaya dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Lalu yang terakhir ada PKN. Menurut Winata Putra dalam Winarno 2013 mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan. Lalu ada hipotesis. Penelitian tindakan ini adalah pembelajaran dalam menggunakan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, selanjutnya ada kerangka berpikir. Upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang, itu dalam kondisi saat ini ada 3, yaitu yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode konvensional. Yang kedua adalah siswa pasif kegiatan pembelajaran pendayagunaan sumber belajar belum optimal. Yang tiga ada rendahnya hasil belajar siswa. Nah, untuk tujuan itu sendiri kita akan menggunakan hasil belajar siswa meningkat. Itu untuk memakai tindakannya di sini kita akan menerapkan metode pembelajaran information search. Yang kedua ada meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran metode information search di kelas. Lalu kita beralih ke bab 3, metode penelitian. Lalu ada pendekatan penelitian. Di sini ada model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model spiral, Chemis, dan MC Tapgart.
dengan melalui beberapa siklus tindakan dan terdiri dari 4 komponen, yaitu ada yang pertama di sini ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan. Ini dari siklus 1. Lalu kita beralih ke refleksi, pelaksanaan, lalu pengamatan, refleksi lagi, lalu perencanaan lagi, kembali ke semula dari siklus 2. Lalu di sini ada kehadiran dan peranan guru di lapangan. Di sini juga ada perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini berkolaborasi dengan 2 rekan sebagai observer, yaitu yang pertama ada guru kelas 3 sebagai observer, yang kedua ada guru kelas 4 sebagai observer. Dan yang lainnya, ini hanya membantu penelitian dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Lalu di sini ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kelas 4 SD Negeri 3 Kapela, Kota Tangerang. Yang kedua, penelitian ini direncanakan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Lalu di sini ada metode penelitian. Jadi di sini saya akan memakai jenis penelitian kualitatif. Yang kedua juga ada pendekatan metode information search itu sendiri. Yang ketiga ada jenis data. Yang pertama itu ada jenis data primer melalui observasi, wawancara, survei, dan dokumentasi. Dan yang kedua ada sekunder, yaitu hasil pengamatan. Dari metode penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini kita akan memenuhi langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada pengumpulan data, yang kedua ada penyajian data, lalu ketiga ada reduksi data, yang keempat baru simpulan-simpulan atau penarikan atau verifikasi. Nah, yang kedua ini adalah keabsahan data triangulasi. Yang pertama itu dari observasi, lalu wawancara, dokumentasi, lalu yang terakhir hasilnya yang sah. Lalu di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini adalah penelitian yang relevan yang sesuai dengan judul, yaitu berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang sudah dilakukan, yaitu penelitian dapat disimpulkan bahwa keterlaksanaan penerapan metode pembelajaran information search mengalami perbaikan secara gradual pada setiap siklusnya, yaitu dari kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Dan pembelajaran dengan menggunakan metode information search memiliki dampak yang signifikan dalam peningkatan presentasi belajar peserta didik yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar peserta didik dalam setiap siklus, yaitu siklus 1 sama dengan 64%, siklus 2 sama dengan 74%, dan terakhir siklus 3 ada 94%. Dari hasil belajar PKN itu sendiri, skornya adalah untuk mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan C1, pemahaman C3, dan analisa C4. Lalu yang terakhir ada simpulan dan saran. Simpulannya yaitu metode information search adalah metode pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada siswa mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru melalui berbagai sumber yang ada, sehingga menumbuhkan ketertarikan siswa pada materi yang dibahas. Metode information search juga bisa digunakan untuk pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, untuk menciptakan anak didik yang lebih mandiri dan aktif dan menyelesaikan masalah. Sarannya itu, ketika guru selesai menyampaikan materi dan dilanjutkan dengan memberikan tugas, tidak lupa guru memberikan pengarahan kepada peserta didik untuk menjawab soal-soal yang sudah diberikan dengan cara mencarinya lewat browsing. Secara tidak langsung, siswa juga sudah menggunakan metode information search, karena metode information search merupakan metode pembelajaran yang mengharuskan peserta didik mencari jawaban melalui berbagai sumber, tak terkecuali melalui internet. Terima kasih. Presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.